sebagai fakta. Itu kalau dikelola dengan benar itu tidak perlu cukup lahan besar, asal kita disiplin, tidak kotor, kemudian tidak terlambat ngolahnya. Ya, digital, tapi not smart. Karena dia bisa memasukkan apa saja. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Kalau sama, nggak ada gunanya itu elektronik. Aku mau hari ini dibetulkan, aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Lalu yang berdagang tidak boleh berdagang di jalan. Dagangnya biar di trotoar saja. Ya gimana sekarang kota ini mau bersih kalau rumahnya sendiri kotor? Itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu. Toh nanti dibahas. Yang iseng milih iPhone gitu Pak? Enggak ada iseng. Lalai nomor berarti Pak? Enggak lalai juga. Gimana apa dong Jadi asal pilih aja gitu Pak? Iya. Asal pilih? Asal pilih. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal. Diingatkan dong. Gubernur, ini keliru. Kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana? Saya mau tahu semua. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS dan silakan gugat saya tantang. Ini apa BPK? Kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? Ibu buang sampah di tanah ibu, bayar saya, mau nggak? Apalagi bicara penggusuran, lihat ini bukan soal pemukiman semata. Kalau kita melihat soal itu pemukiman semata. Tapi ini adalah soal manusia, di situ ada aspek sosial, di situ ada aspek kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Karenanya yang kita lakukan adalah yang modern. Yang kuno itu sekedar dipindah. Itu cara kuno. Cara modern namanya urban renewal. Peremajaan kota. Artinya ditata, diperbaiki. Dan itulah manusia. Sel kita saja melakukan renewal. Sel kita ini setiap hari melakukan renewal. Tapi kalau kota seringkali kita tidak. Begitu tertinggal, terbelakang yang kita lakukan apa? Bersihkan, heroik nampaknya, tapi itu bukan solusi modern untuk persoalan kota di seperti Jakarta. Bagi warga yang tergusur dan mau direlokasi, Pak Anies juga punya solusi. Lalu kita siapkan solusinya, dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan, bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ke laut, ke laut, ke laut. Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Itu adalah tata lingkungannya. Lalu sanitasinya dibuat baik. Dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja. Pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir. Bukan. Janji ini yang ditagih warga Sunter. Lantaran warga Sunter yang digusur selain kehilangan hunian, juga hilangnya pekerjaan. Apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum penggusuran. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Ya jalan satu-satunya ya tetap bertahan. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh. Itu hanya sajam katanya.
operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Artinya warga di sini menilai kalau sebenarnya ya benar tidak ada kali di sini apa ya? Nggak ada itu. Yang namanya orang itu namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000. Mata anggaran. Ya kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, nggak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja, laksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah. Semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Gubernur goblok. Stop, kalau kalian ingin nonton video tentang Ahok dan UAS, tonton video ini sampai habis. Penonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini, dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian, jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Bayar bener? Kira 50? Saya kasih bayar lah. Panas? Siap, tidak bayar. Ini bayar 50. Balikin dong. Berbicara tentang kinerja pemimpin daerah, tentu berkaitan dengan prestasi dan hasil yang sudah dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Di mana era demokrasi sekarang ini, prestasi telah menjadi tolok ukur atas suatu keberhasilan dari sang pemimpin. Jika berbicara tentang Jawa Tengah dan Surabaya, tentu teringat tentang sosok para pemimpinnya, karena hasil kerjanya yang dirasakan nyata oleh masyarakatnya, begitu juga dengan Jakarta. Diketahui belakangan ini telah ramai perbincangan tentang kiprah Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Surabaya dalam membangun kawasan yang tengah dipimpinnya. Bagaimana dengan Jakarta? Tentu juga ada prestasinya. Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar Pranowo diketahui telah berhasil dalam program Ramah Investasi, dan Kota Surabaya yang dipimpin Tri Risma Harani kini bangga dengan anugerah sebagai kota terbaik di dunia. Setidaknya, Kota Surabaya telah mendapatkan 4 penghargaan internasional. Sedangkan di Jakarta, ramai dengan anggaran dan segala kebijakan gubernurnya yang dinilai kontroversial. Gubernur Ganjar Pranowo merupakan salah satu gubernur yang saat ini ramai diperbincangkan jika melihat sepak terjangnya dalam memajukan Jawa Tengah. Wajar bila Partai Nasdem mengincarnya untuk dijadikan Capres 2024. Kinerjanya juga telah teruji yang ditandai oleh dipilihnya kembali untuk memimpin Jawa Tengah. Gubernur kelahiran Karanganyar ini juga dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya dalam memimpin. Itu dibuktikan dari cara dia memberantas pungli yang marak terjadi di badan institusi milik negara. Bon, cek fishing bon. Ya, bayar bener? Bayar. Kira 50? Cek fishing bayar lah. Panas? Siap, tidak bayar. Ini bayar 50. Balikin dong. Selain itu, ia juga cerdik dalam mengelola anggaran dengan menerapkan Government Resource Management System atau GRMS. Ganjar dapat mengelola APBD dengan efektif dan terukur sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.
Sedangkan kota Surabaya yang dipimpin Tri Risma Maharani tak kalah dengan Provinsi Jawa Tengah. Kota yang didapuk sebagai kota pahlawan ini diketahui telah beberapa kali mendapatkan penghargaan internasional dan dinobatkan sebagai kota terpopuler serta terbaik di dunia. Saya kira ini penghargaan ini luar biasa karena ini hasil kerja keras seluruh komponen, seluruh stakeholder yang ada di kota Surabaya. Tri Risma Maharani yang biasa disapa dengan Ibu Risma memang dikenal dengan sosok wanita yang tangguh. Dalam memimpin kotanya, wanita berusia 58 tahun ini terkenal tegas dan suka bekerja keras. Jika kota lain aneh melihat seorang wali kota turun langsung membersihkan gorong-gorong, namun tidak dengan Surabaya. Hasil kinerja wali kota Surabaya ini memang sudah diakui bahkan di dunia internasional. Ia juga telah beberapa kali menyabet penghargaan internasional dan kini telah menjadi Presiden United Cities and Local Government Asia Pacific untuk periode 2018 hingga 2020. Bagaimana dengan Jakarta? Ibu kota negara yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan selalu menjadi primadona untuk menjadi bahan perbincangan. Itu disebabkan karena kebijakan serta inovasi sang gubernur yang selalu dianggap kontroversi, di mana sebagian masyarakat telah gerah melihat sepak terjang Anies dengan segala retorika dan narasi yang seolah-olah paling baik. Era kini adalah politik kerja, di mana prestasi telah menjadi tolok ukur dan demokrasi jadi ajang prestasi. Dalam hal ini, Anies tak mampu menyuguhkan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa dahaga bagi masyarakatnya yang haus akan melihat prestasi. Kesalahan Anies hanya satu, mengapa menggantikan Ahok yang tipe pekerja, bukan tipe narator. Sehingga bagi masyarakat yang haus akan melihat prestasi, menyebut Anies sebagai gubernur gagal. Siapapun ganti saya, kalau dia rubah, silakan masyarakat menilai. Itu benar bila dari indoor ke indoor. Tapi kalau dia dari ruang terbuka ke ruang terbuka, sebetulnya tidak perlu ada penutup. Toh juga dari outdoor ke kan akal sehat manapun udah bisa terima itu. Yang mengelola anggaran itu harus memastikan 200 miliar ini ada. Untuk itu harus mengisi komponen. Maka diisi komponen yang sekarang sudah ada aja dulu. Trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu. Trotoar harus steril dari PKL. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Aja jawabannya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta dengan segudang prestasi dan sudah terbukti dari segala macam bentuk kebijakannya. Kalau Anies tidak pintar, pasti sudah menyerah sebab banyak hal yang harus dipikirkan untuk mengelola sebuah ibu kota negara yang penuh dengan persoalan dan permasalahan yang tak pernah selesai seorang diri. Untuk menjadi gubernur yang disayangi rakyatnya, Anies harus pintar menata kata. Dengan begitu, maka tidak perlu banyak menyusun strategi dari orang-orang yang ahli dalam berpikir. Cukup mengkritik ketidakcerdasan pendahulunya untuk menangkis serangan-serangan terhadap pemerintahannya. Seperti halnya masalah dana kebijakan umum, anggaran prioritas plafon anggaran sementara yang dinilai sangat tidak normal. Dalam kasus tersebut, Anies cukup menyalahkan sistem yang diwariskan oleh pendahulunya. Ketika saya mulai bertugas, ini sistemnya smart. Maaf, sistemnya digital, tapi not smart. Karena dia bisa memasukkan apa saja. IKI bond 82 miliar, kan akal sehat manapun udah bisa terima itu. Dengan keunikan Jakarta yang tidak mudah tertib dan sulit disiplin, Anies merupakan pemimpin yang sangat mengerti kemauan warganya. Dan salah satu kebijakannya yang memihak kepada rakyat adalah dengan memperbolehkan para pedagang kaki lima berjualan di trotoar. Sebab beliau tahu bahwa sumber utama dan real pendapatan daerah itu bukan restoran besar, tetapi pedagang kaki lima yang membuka lapak di segala sudut kota. Trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu. Ya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR. Dan jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak. Untuk mempermudah berjalannya pemerintahan, Gubernur Anies menambah beberapa pembantunya yang disebut dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, yang sebelumnya hanya berjumlah 9 orang pada masa pemerintahan Ahok dan kini bertambah menjadi 74 orang. Dengan jumlah pembantu yang lebih banyak,
tentu saja Gubernur Anies dapat menciptakan inovasi pembangunan yang mampu melebihi pendahulunya. Salah satunya adalah pembuatan instalasi bambu getah-getih yang menghabiskan anggaran 550 juta rupiah dan hanya bertahan 11 bulan, dan instalasi batu gabion yang memakan biaya hingga 150 juta rupiah. Sedangkan era terdahulunya Ahok hanya berhasil membuat simpang susun Semanggi yang dinilai mampu mengurangi kemacetan serta membuat kota Jakarta menjadi lebih indah. Selain itu, kepintaran Gubernur Anies yang patut diacungi jempol adalah pemangkasan atap jembatan pejalan kaki atau JPO. Dengan alasan, warga Jakarta dapat berselfie dan melihat pemandangan sekitar walau warga harus kepanasan dan kehujanan. Ini semua penyeberangan-penyeberangan yang ada di sini, di sisi ini kan adanya JPO Pak, atapnya dicopot Pak. Jadi tanpa atap, tidak usah pakai atap, karena memang dari tempat panas ke tempat panas lagi. Ini dari halte bis TJ ke halte bis TJ, ini memang tempat indoor ke indoor, karena itu dia ditutup. Tapi kalau yang di sini, ini ruang terbuka buka saja. Apa yang terjadi nanti kalau dibuka, itu tempat selfie paling sering Pak nanti. Karena pemandangan gedung di malam hari bagus sekali, sore siang. Jadi atapnya copot, itu langsung menjadi space terbuka. Sebenarnya kalau di sini agak kurang baik sih, karena kan kayak hujanan ya. Kalau untuk berjalan kaki itu merepotkan tidak? Ya kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Jadi menurut Ibu pengguna JPO ini enak sih pakai atapnya ya. Tapi alasan dari Pemprov DKI kan itu biar pemandangan kelihatan Jakarta. Ya biar ditutup juga kelihatan kan. Tak ada gubernur yang lebih pintar dari Gubernur Jakarta. Jika ingin lebih pintar dari Gubernur Anies, orang tersebut harus lebih banyak berhayal dan belajar mengolah kata. Sebab untuk melawan mereka yang mempunyai kelebihan dalam mengolah kata, itu adalah dengan data dan kata-kata. Tanpa itu, jangan coba berani menyatakan Anda lebih smart dari Gubernur Jakarta saat ini. Ahok saja yang pintar dikatakan tidak smart dan selalu dikritik karena membuat repot penerusnya. Kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi untuk kegiatan ABCDFG. Itu nggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional. Ada yang cara kedua, langsung minta nekan untuk diisi. Kalau tidak mau diisi, tidak mau diganti, mereka nggak mau usahakan APBD. Itu yang Pak Jokowi bilang dulu. Saya udah mau sikat mereka tahun 2013. Ketika tiba-tiba uang untuk bayar truk sampah tiba-tiba hilang. Dan semua nggak ada yang mau ngaku siapa yang ngilangin anggaran beli truk sampah 2000. Beli truk sampah nggak tahu puluhannya berapa, saya nggak ingat. Pokoknya saya ingin beli truk sampah. Karena kita putusin swasta. Tiba-tiba truk sampahnya itu hilang. Dan semua ngotot, DPRD semua ngotot, memang dari SKPD nggak usul. SKPD pun nggak mau jawab. Ya udah. Akhirnya saya bilang udah masih buat e-budgeting di tes 2014, nggak mau masukin e-budgeting. Kita menganggarkan duit beli truk sampah. Tiba-tiba sampai ke Mendagri balik, nggak ada duit itu. Siapa yang ngetik, siapa yang nggak ngetik. Makanya 2014 ulang, isi lagi. Begitu isi duit lagi, mau e-budgeting, nggak mau, nolak, oke. Tungguin, awas ya kalau ini hilang ya. Udah. Dapat duitnya. Begitu kita pesan truk, begitu APBD perubahan 2014, hilang setengah. Truk udah pesen. Itu ada e-katalog. Makanya saya bilang ini namanya permainan siluman-silumanan. Kita lacak. Saya dari Bapak Jokowi, ini harus dihajar ini Pak. Udah kurang ngajar ini. Bapak Jokowi bilang, sabar dulu, tunggu saya nyebrang ke kantor sebelah sana. Karena Kapolri, Kajagung, Mensesnek, Mendagri bukan orang kita. Permainan bukan nggak yakin, kan permainan besar ini. Ini kan seperti kata Pak Ketua yang lama kan, ini kan udah puluhan tahun dilakukan, cuma sekarang bermasalah. Itu kalimatnya itu, kok ini udah bertahun-tahun aman-aman aja, kenapa sekarang? Berarti yang nggak beres si gubernur si Ahok nih. Nggak bisa komunikasi nih, terlalu kasar loh. Bukan nggak bisa komunikasi, nggak bisa konspirasi. Presiden kok. Sekarang Pak, kita terusin nggak nih Pak? Untuk transformasi Indonesia ini, anggaran. Beliau tanya, ya harus terus dong. Tapi risikonya apa? Risiko saya dipecat dan dipidana Pak. Beliau tanya, bisa nggak saya tidak mau keluarkan surat tidak mecat Anda? Saya bilang tidak bisa. Kalau MA memutuskan saya salah, Bapak Presiden harus mengeluarkan surat memecat saya. Pertanyaan bukan itu Pak. Pertanyaan adalah, kita masih sama nggak? Serius nggak nih?
untuk bongkar siluman-siluman APBD. Beliau masih sama. Kalau gitu, kalau cuma saya yang dipecat, terlalu murah buat Republik ini. Terlalu murah. Saya harus mati pun terlalu murah kalau cuma saya mati supaya untuk mentransformasi seluruh APBD. Terlalu murah. Uang segalanya. Saya tahu persis bagaimana mereka masukin. Saya panggil, inspektorat udah panggil. Nah, saya anak-anak di bawah ini mulai sadar nih, gubernurnya betul-betul mau fight ini. Mereka mulai bocorin. Mereka mulai lapor ke kita. Jadi Pak, dulu itu sebetulnya Bapak itu ditipu kira-kira gitu loh. Oknum DPRD masukin, dia ketik. Main ini BPKAD, staf yang ketikin. Kita pecat dia, pensiunin, lalu pindah ke Bapeda. Di situ anak buah yang mau masukin. Itu yang terjadi. Jadi intinya ini sebetulnya pemerasan tanda kutip. Anda tidak mau masukkan versi saya tidak mau sahkan APBD Anda. Ya gitu aja, sederhana toh. Sekarang saya bilang nggak bisa masukin satupun titip menitip, nggak ada. Makanya mereka marah, tapi marahnya itu akhirnya kejebak sendiri. Mereka berpikir pintar. Kalau gitu fitnah aja. Si gubernur membuat APBD palsu tanpa persetujuan mereka. Yang asli ini loh. Nah, ini kena. Dulu mereka nggak pernah mengakui ada APBD versi mereka. Karena dia paksa ketikin. Nah, sekarang dia harus mengakui. Begitu dia mengakui mau mendaftarkan saya ke polisi bahwa saya memalsukan APBD, justru disitulah dia menyatakan ada 2 APBD tanpa sengaja sebetulnya. Nah, kalau Anda punya 2 APBD, saya buka aja ke masyarakat. Silakan Anda nilai mana yang lebih masuk akal. APBD versi DPRD apa versi saya? Saya yang nipu apa dia yang nipu? Terus dikeluarin dari si Ainun, dianalisa. Bagaimana cara membuat APBD versi DPRD? Ternyata sederhana cara membuat. Di kami yang sudah ada, dipotong 10%, 15%, diskon, dapat duit nih. Duitnya itulah masukin yang versi yang belanja mereka. Pinter loh. Dan mudah kan? Diatur semua, kan terbukti. Tendernya diatur semua. Kan sudah terbukti UPS. Orang-orang mereka semua. Iya, ada nggak? Yang tender juga di kandang, tempat makanan, toko fotokopi, segala macam. Itu semua kan memang udah permainan satu set. Ini masuk kan, dalam anggaran APBD. mereka. Ini kan APBD nih, misalnya kita bilang 100 perak. Ya. Anda mau nitipin 10 perak. Duitnya dari mana? Kan nggak bisa jadi 110 dong. Anda curi dari sini nih. Jadi 100 perak itu ada diskon 10%. Dapat dong 10 perak. Sini tinggal 90. Masukin 10 Anda, plus 100. Tapi akibatnya apa sini 90? Sekolah nggak jadi setengah, kantor lurah nggak jadi, sitpile nggak selesai. Karena duitnya Anda ambil nggak cukup. Makanya sekolah bisa berantakan nggak jadi, 46% sekolah nggak jadi di Jakarta. Sekolah bocor, Anda beli fitness center, alat fitness. Anak sekolah mah suruh lari lapangan aja, suruh push up, sit up, ngapain lu beli fitness center? Orang gedungnya aja bocor kok, itu yang terjadi. Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Betul nggak untuk sekolah? Benar. UPS yang 5,2 miliar, scanner 3 miliar, komputer 2,5 miliar, beli buku sekian miliar. Yang terjadi di DKI. Nah kalau Anda nggak mau melawan ya nggak lucu. Awasin dia cuma otaknya dapat masukin belanjanya aja selesai. Kalau Anda cuma pengen belanja, ngapain ngawasin? Selama Anda terima belanja saya, kita damai-damai saja. Justru sekarang saya berhasil. Saya mau bikin DPRD ini ngamuk nih. Supaya dia nggak kebagian rezeki. Lalu dia marah besar. Semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI diprototin semua sekarang. Dikritik habis. Sip, lu jadi auditor gua sesuai fungsi lu digaji. Terus siapa yang diawasin? Kerja anak buah gua yang gitu 72.000. Kamu aja gak bisa ngawasin anak kamu main game kadang-kadang. Kalau Anda pulang, 72.000 pegawai, honorer 30.000. Siapa yang ngawasin? Maka ada DPRD, ada auditor. Nah sekarang bagus nih. Yang 72.000 ini diprototin semua nih. Nah lu kalau mau main, gua bilang LSF awasin semua deh. Kenapa saya berani? Saya baru takut kalau gue terima setoran. Mana setoran buat gubernur nih?
Baru gua takut. Kalau ini lu awasin, lu jadi auditor gratis saya. Paham nggak nih saudara? Awasin deh, kasih tahu gua siapa yang maling, siapa yang nyolong, kasih tahu saya cepat. Saya langsung pecat. Kecuali saya terima setoran, takut. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kalian ingin deposito di perusahaan Singapura dengan bunga 12%? Pencet tombol deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Gantung si Ahok, gantung si Ahok.